rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini ngejauhkan seseorang dari murka Allah, dari azab Allah. Allah senang. Wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena ngerti Rasulullah, karena ibadah terus, barulah wajib senang orang ini. Gak diperintahin sama sekali begitu buat dia susah. Jadi kalau orang ibadah, khusyuk, segala macam, makruh kalau dia nggak seneng. Ya bukan haram, tapi makruh. Kenapa? Karena sebagian ada orang memang waro. Memang nggak bisa dia ini di dunia itu senang. Tapi kan orang-orang khusus ya, orang mendapatkan pengkhususan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan seluruh alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Allah memberi sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, sepasang kaki, dunia akhirat, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disyukuri. Sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, sepasang kaki, meminta selalu kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Disuruh bersyukur kepada Allah dengan duduk seperti ini supaya mempunyai bekal al-ilmu nafi, ilmu yang menyukupkan, al-ilmu yang manfaat, yang mana membaca ratib, membaca zikir tahlil untuk dapat ridha Allah. Mudah-mudahan di pagi hari ini di majelis Nurul Iman Al-Falah ini antumah mendapat keberkahan, amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati khadim majelis Nurul Iman Al-Falah Ustazah Nining, mudah-mudahan sehat afiat, gobul hajat, dipanjangkan umur. Dan Ustaz Acang mudah-mudahan lancar berkah, manfaat ilmu, berkah dunia akhirat, sehat afiat, digobul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan antumah jamaah pengajian Nurul Iman Al-Falah, mudah-mudahan rezeki banyak, berkah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiatkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat dikatakan pahala besar. Sholawat, orang sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad diberi 3 lipatan pahala. 1 ngucap sholawat dikasih 3 pahala. Terus di 3 pahala itu dibagi 10. Pertama, diberi 10 pahala besar, dihapus 10 dosa besar, diangkat 10 derajat. Itu pahala sholawat. Jadi sholawat ini dikatakan barokah, keberkahan ini pahala nggak sama pahala biasa. Nah itu diantara yang dikatakan fadilatul sholawat Rasul, fadilah sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW ini yang dikatakan luar biasa. Jadi nggak biasa-biasa.
Dia rahmat Allah Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, diutus Nabi wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin, enggak terkecuali rahmat kepada seluruh alam. Jadi Nabi benar-benar rahmat. Rasulullah katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang melaksanakan sunnah Nabi, dia mencintai aku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani, dan siapa mencintai aku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah. Jadi kita umat ini kudu cinta ke Nabi Muhammad SAW. Kalau ngeharap kepengen masuk ke dalam surga. Al-Imam Bukhari katakan, ahya sunnah, di sana menghidupkan sunnah itu ngerti hadis Nabi. Lah hadis ini ada macam-macam hadis. Ada takriri. Apa yang dikerjakan Rasulullah kita ikuti. Ya. Ada apa yang diucapkan Nabi. Itu hadis juga. Yang digerakkan Nabi diikuti, ini takrir namanya. Ada yang diucapkan Nabi hadis, ya hadis Imam Bukhari, Muslim, Sahih hadis itu. Imam Turmizi, apa segala macam itu. Nah, ada lagi ngerti Nabi. Nah, ini udah keiman. Jadi orang Islam kan syahadat. Jadi memang Nabi Muhammad luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah ini dikatakan kalau orang nggak ngerti sunnah Nabi Muhammad ini, hidupnya dia nggak ada yang kurang, nggak sempurna hidup. Ada yang kurang lah begitu, nggak pas, nggak cukup. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dikatakan Nabi Muhammad rahmat kepada seluruh alam. Alam ini ya ini dunia, ini alam. Kita hidup manusia di alam ini, terus di alam barzah, terus yaumul ba'ats, hari berbangkit di mahsyar. Ini kita manusia nih, bukan jin. Terus di Shiratal Mustaqim, terus ngelihat Babil Jannah, terus insyaallah mau surga, amin. Nah, kita manusia begitu. Jin lain lagi, wallahu alam, enggak ngerti, gaib. Nah, alam jin ya Nabi Muhammad Rasul. Alamul malakut, alam malaikat, ya kita enggak ngerti. Yang kita ngerti alam nasut, kita di alam manusia. Rahmat Allah ini, Nabi Muhammad ini manusia. Oh, jadi karena kita ini manusia, ya memang beda, ada laki-laki, ada perempuan. Perempuan ini dia di bawah laki-laki. Ya, perempuan ini di bawah laki-laki. Perempuan ini lebih rendah daripada laki-laki. Wahyunya karena Nabi Muhammad laki-laki. Walaupun Allah bedakan Rasulullah, nggak seperti laki-laki lain. Ya, karena rahmat Allah kepada seluruh alam. Ya, jadi kan ada dunia, ada akhirat. Ada rijal wanisa, laki-laki, ada perempuan. Kuping sepasang, telinga kanan, telinga kiri, mata sepasang, kanan kiri, tangan sepasang. Dan Allah juga kebenaran jadikan khalaqal dzakara wal unsa. Allah jadikan laki-laki dan perempuan. Ini bisa nikah dan nih, bisa kawin. Nah, itu nikah itu rahmat Allah. Kenapa Beb? Sebab nikah dikatakan rahmat Allah karena Kanjeng Nabi Muhammad nih nikah. Jadi karena rahmat Allah ini ngerjakan apa aja jadi sunnah. Itu. Jadi apa dah? Makan pakai tangan kanan, ini sunnah Nabi Muhammad. Rahmat Allah luar biasa. Tidur misal nggak ngorok, ini sunnah. Nabi nggak ngorok. Misal, terus kalau sebelum subuh bangun dia mandi. Nah, mandi di waktu dingin, ini sunnah Nabi, dilawan itu. Padahal ketakutan dingin misal, terus mandi, ini sunnah Nabi. Luar biasa. Rahmat Allah Nabi Muhammad, dan rahmat itu kepada seluruh alam. Alam itu ya tadi itu alam. Nabi SAW rahmatan lil alamin.
Nah, pertama-tama ngerti yang dikatakan waktu ini Allah berangkatkan pagi seperti ini. Wa ja'ana naharo namanya. Ini ngerti kita nih yang dikatakan an-nahar siang. Di siang hari ini ada 2 sholat. Sholat duhur, sholat asar. Nah, itu dikatakan dikerjakan duhur. Dalam riwayat dikatakan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj ketika turun kan secepat itu Mi'raj Nabi. Ketika yang pertama dikerjakan Rasulullah sholat itu duhur begitu. Pertama waktu nih duhur. Pas matahari itu nahar itu di tengah-tengah itu siang. Termasuk alam di matahari itu yang panas. Di bulan itu tata surya, planet-planet ya kita di bumi. Naam. Memang dunia ini di dunia ini yang kita ngerti, kita nggak bisa ke sana. Ke planet-planet itu tata surya itu kita nggak bisa ke sana. Naam. Lah itu kebesaran Allah. Yuk, kebesaran Allah dengan ciptaannya yang besar-besar. Dan segala apa ciptaan Allah. Semua rahmat Allah kepada kita manusia. Aneh, kok nggak ke malaikat, Bib? Kenapa nggak ke jin? Ya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmat Allah. Jadi memang sampai Nabi katakan ngerti terus, ngenali Rasulullah, selawat tujuannya untuk dapat barokah. Sholawat tujuan untuk dekat ke Nabi. Sholawat tujuan untuk mendapat kemuliaan. Karena Rasulullah katakan, kana ma'i fil jannah. Kita cinta ke Nabi Muhammad. Ini Nabi katakan karena kita akan ke surga bareng sama Nabi. Mendapat syafaat Rasulullah. Wa man ahabbani kata Rasulullah. Siapa orang itu mencintai aku kata Nabi, kana ma'i fil jannah. Akan berkumpul orang itu denganku di surga. Jadi dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah alam termasuk jannah surga. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, laulaka al-habib lamma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau, kalau enggak karena engkau wahai kekasihku, enggak akan aku ciptakan langit bumi dan seisinya itu. Lamma khalaqtu aflak. Kan di surah Mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Laula kalau lama khalaqtu aflak. Nah itu enggak akan Allah jadikan segala sesuatu kalau enggak karena Nabi SAW. Laula kalau enggak karena engkau, ma khalaqtu aflak. Allah enggak jadikan segala sesuatu. Di Mu'awwidzatain dikatakan berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah di sini selama kita beramal ibadah supaya nahi mungkar, nyegah diri dari apa-apa perbuatan yang dilarang Allah atau pekerjaan atau keadaan yang haram. Min syarri ma khalaq, dari keburukan itu. Memang Allah yang adakan segala sesuatu, tapi kenapa Allah adakan keburukan supaya kita tinggalin? Berarti rahmat Allah. Dan apa segala bentuk kebaikan Allah, rahmat Allah, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, katakan itu semua pemberian Allah dan rahmat Allah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat terbesar Allah. Dengan sholawat tadi. Sholawat itu menghancurkan 10 dosa besar. Asal jangan syirik. Nyekutuin Allah. Ini diampuni Allah. Allah beri 10 pahala. Sekali amal sekali diberi 10. Masya Allah. Nah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah. Jadi kesayangan Allah, rahmat Allah itu yang disayang Allah. Man ahya sunnati, Rasulullah katakan, siapa menghidupkan sunnahku. Ya sunnah tadi pagi sebelum subuh bangun terus mandi, itu sunnah. Terus waktu siang tidur jam 1:30, jam 2 habis zuhur tidur. Ada riwayat sebelum zuhur, ya habis zuhur tidur supaya bangun di malam hari. Ini sunnah Rasulullah. Nabi ngerjakan itu.
Terus laki-laki sembahyang Jumat nih pakai siwak, terus khitir minyak wangi tuh, lah itu sunnah. Nabi seneng wangian, masya Allah. Nah begitu gitu. Laki nih dipakein itu apa? Parfumin gitu, yang non alkohol ya. Jual alkohol sedikit zaman sekarang nggak apa-apa, pakai campuran itu bukan alkohol, dia pakai apa? Pewangi lah, begitu pelembut katanya. Nah. Itu dapat pahala sunnah. Paham ya? Jadi kalau nih laki ibu ini dipakai minyak nih, dapat pahala ada nih. Ya bukan masalah minyaknya, masalah pahala sunnah Nabi SAW. Jadi Rasul senang wangi-wangian. Akhirnya gara-gara sering dia pakai parfum nih, dia ngerti di saat bininya nih wangi. Nah gitu. Nah, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini ngejauhkan seseorang dari murka Allah, dari azab Allah. Allah senang. Wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena ngerti Rasulullah, karena ibadah terus, barulah wajib senang orang ini. Gak diperintahin sama sekali, begitu buat dia susah. Jadi kalau orang ibadah, khusyuk, segala macam, makruh kalau dia nggak senang. Ya bukan haram, tapi makruh. Kenapa? Karena sebagian ada orang memang waro. Memang nggak bisa dia ini di dunia itu senang. Tapi kan orang-orang khusus ya, orang mendapatkan pengkhususan. Biasanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala ini apakah kasir, banyak menangis di dunia. Kalau susah itu, aduh susah, udah nggak bisa. Zaman sekarang secukup-cukupnya nangis pas ada yang meninggal. Ada musibah, nggak boleh ketawa-ketawa, udah itu, udah paling mentok begitu. Kalau ada yang meninggal nggak boleh ketawa-ketawa. Di luar itu nggak pernah nangis. Nah itu begitu. Tapi nanti insya Allah karena fi jawfulail, bangun di malam hari, ngerti. Di malam itu, waktu Allah tebarkan rahmat. Ada malaikat itu keliling, malaikat rahmah di malam hari itu. Nah, salawat ke Nabi Muhammad SAW. Beda salawat itu ketika yaumul Jum'ah, ketika hari Jumat. Kalau hari Jumat, salawat itu langsung Nabi yang balas. Malaikat rahmat, malaikat Mikail alaihissalam itu nggak nyampein, langsung Nabi yang jawab salawat itu. Jadi kalau misal selawatan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis lain sama hari Jumat. Kalau hari Senin itu malaikat nyampein salawat itu ke Rasulullah. Tapi kalau hari Jumat, salawat kita langsung nyampe ke Nabi, dijawab langsung sama Nabi begitu. Dan apa doa minta ke Allah, gak nyebut nama Nabi Muhammad, Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat khalifah yang kedua, katakan gak nyampe doanya berhenti di langit. Gak nyebut nama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Rasulullah SAW. Terus apa surga? Allah Subhanahu wa ta'ala suruhkan baca surah Yasin. Ini orang dikubur, Nabi suruhkan bacakan surah Yasin. Berarti Yasin ini nyampe ke alam ruh, ke alam barzah. Yang nyuruh Nabi Muhammad. Wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa yang dikerjakan Rasulullah semua wahyu dari Allah. Nah itu tuh baca Yasin. Ziarah hari ini yang pas, hari Jumat. Nah, di kitab Risalah Mu'awwanah, Imam Haddad katakan, kalau kita ziarah di hari Jumat, ruh di kubur itu kumpul semua. Jadi kita ziarah ke siapa, ke orang tua, ke kakek, ke nenek, atau ke ayah, ke ibu, dapat pahala sakabena itu, sekuburan itu. Di hari Jumat. Karena Jumat Sayyidul Ayyam. Jumat pemimpin hari. Riwayat Allah jadikan dunia ini hari Jumat, Allah kiamatkan juga yaumul Jum'ah. Begitu. Badi'us samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah jadikan pertama jadi satu. Jumat.
Ya, pertama dari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tuh, tadi 6. 6 hitungan. Jumat jadi. Terus Allah di surah Yasin katakan Yasin Nabi Muhammad. Ada nama-nama Nabi ada 70 atau berapa? Asmaul Husna ada 99. Siapa orang dia apal Arba'in Nawawi 40 hadis Imam An-Nawawi, Abu Bakar Syaraf An-Nawawi, terus apal Asmaul Husna 99, haram itu ke neraka. Enggak mempan neraka ke orang yang apal Arba'in Nawawi 40 hadis Imam An-Nawawi itu sama Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik atau Al-Maliku, Al-Qudus apa itu Asmaul Husna. Itu enggak bisa neraka kena itu ke orang. Siapa yang hafal itu. Terus Yasin ini hatinya Quran. Yasin hati Quran. Yasin Nabi Muhammad SAW Rasulullah. Oh, baru baca Yasin nih. Begitu Yasin, kalau daerah lu nanggung no, kalau baca Yasin nih, katanya suruh diselawatin Yasin, Allahumma sholli alaihi. Ya, macam-macam. Tapi memang itu Nabi. Ya, nah, karena sholawat ini wajib. Jadi kalau misal Yasin memang ini nama Nabi Muhammad, ya kudu sholawat, hati-hati. Jadi jangan suruh nyalain orang. Kadang orang salah ini benar, yang salah malah nggak ngerti. Ya, tapi udah ngerti mau beres dah. Itu nah. Terus wal Qur'anil Hakim yang mengatakan ini kalam Allah Al-Quran. Jadi Nabi bawa Quran. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Memang jalan yang ditunjukkan Nabi itu jalan yang gak bisa salah. Jadi Nabi Muhammad apa yang dikerjakan Rasulullah sunnah. Kalau kita kerjakan itu Nabi ngerti kita cinta sama Nabi. Gitu. Kalau kita kerjakan sunnah berarti kita cinta Nabi. Gitu. Masya Allah. Wa man ahabani kana ma'i fi jannah. Dan karena cinta kita ke Rasulullah, Nabi bilang kita akan kumpul sama Nabi di surga. Amin. Ya karena paling enak hidup, senang di dunia. Enggak susah. Innaka laminal mursalin. Terus kita ngerti Allah segala rupa Allah berikan Al-Quran ini. Allah beri rahmat Allah untuk kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan rahmat. Dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala al-jannah, surga. Rahmat Allah surga. Dunia disuruh senang. Di akhirat gak kurang-kurang. Inama amaruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Semua pulang ke Allah, segala sesuatu. Sampai itu Yasin itu diulang-ulang tuh. Pas turja'un, ayat yang ada turja'un itu diulang-ulang. Itu hajat 10 kali diulang. Itu buat hajat apa segala macam begitu. Jadi luar biasa. Allah turunkan Quran. Rahmat Allah termasuk Al-Quran. Dan Al-Quran ini az-zikra, ilmu. Sunnah Nabi Muhammad, hadis Rasulullah. Al-Quran ini dan sunnah Nabi Muhammad SAW ini itu dua-duanya itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala buat dipegang. Syekh Nawawi Al-Bantani katakan yang sunnah itu dikatakan nawafil, perintah Allah juga. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa kita ngerjakan sunnah Muhammad dapat kecintaan Allah. Jadi kenapa Rasulullah ngasih kabar siapa menghidupkan sunnahku dia cinta kepada Nabi karena orang ini dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengerjakan perintah sunnah. Perintah sunnah di sana sunnah Nabi Muhammad SAW yang Allah katakan Syekh Al-Bantani itu nawafil, yang dikata sunnah itu sunnah Nabi Muhammad bukan sunnatullah. Kalau sunnatullah wajib. Amrun, perintah Allah. Yang dikatakan segala sesuatu itu di luar apa yang wajib yang Allah perintahkan, itu sunnah.
sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau haram, Bib, bukan diperintahin, suruh ninggalin. Nah, kadang kan orang nggak ngerti. Yang haram, apa boleh dicobain, Bib? Yang haram untuk ditinggal, yang makruh ditinggal, yang mubah ditinggal, yang halal itu wajib. Wajib meninggalkan haram. Yang halal itu dihukumi wajib. Selain daripada yang wajib itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat fardu, subuh, zuhur, salat zuhur yang qobliyah, rawatib itu sunnah. Salat asar, qabliyah itu sunnah, begitu. Selain daripada yang wajib, salat itu dihukumi sunnah. Habib, kok yang penting salat? Ya na'am, iya. Bis salat zuhur mati husnul khatimah. Bagaimana mau maksiat apa aja. Habis sholat zuhur mati husnul khatimah. Mau bagaimana cerita. Habis sholat asar kecuali murtad, kecuali syirik. Habis sholat asar mati husnul khatimah. Saya luar biasa sholat. Kenapa kok sholat? Ceritanya alim al ulama, guru-guru orang alim orang soleh, demennya sholat, senangnya sholat. Hampir setiap waktu sholat. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, syarah Ratib Al-Atas, mengarang Ratib Al-Atas ini, itu setiap malam sholat sunnah sampai subuh. Kiai Nur Ali, Bekasi, Kiai Haji Nur Ali itu dikatakan setiap malam Jumat sholat sunnah sampai subuh. Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul, Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad SAW, setiap malam Jumat dari mulai ibadah Isya sampai subuh, sholat sunnah sampai subuh. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucu Sayyidah Fatimah Zahra, itu dikatakan setiap malam sholat sampai subuh. Sholat sampai subuh ya sholat sampai subuh. Aku punya guru kirim biati di Pandeglang, itu kalau dia terima tamu selalu pas tamu duduk lagi sholat sunnah. Jadi kesenangan orang-orang alim ini sembahyang sholat. Maka Nabi katakan as-sholatu imaduddin, sholat tiang agama. Man aqamaha faqad aqamadin. Siapa mendirikannya maka dia mendirikan agama. Wa man tarakaha kata Rasulullah, dan siapa meninggalkan faqad hadamadin. Yang apa yang ditinggal? Yang sunnah apa yang wajib? Berarti meninggalkan salat. Wa na'udzubillah min dzalik, ini orang enggak sembahyang, enggak ngerti sembahyang sunnah berarti. Kenapa? Karena yang sunnah dikerjakan setelah yang wajib. Begitu. Nah, itu bahaya. Itu amal. Begitu masuk ke alam kubur, nggak ada yang diterima. Sedekah miliaran, triliunan, segala macam. Kadang orang pintar, orang alim. Begitu. Nah, itulah azab Allah karena taruh ke sholat. Kesenangan orang-orang alim, sholat. Fakat hadamadin kata Rasulullah. Maka orang ini menghancurkan agama. Siapa ninggalkan sholat? Sholat diingetin sholat. Sholat. Oh, diingetin sholat. Apalagi azan. Orang ngingetin sholat kenapa? Karena azan, Bib. Azan. Jadi suka ngingetin sholat nih karena azan. Azan ngingetin sholat. Nah, udah dalil udah. Ada azan. Kalau udah nggak ada ngingetin sholat, kiamat. Hati-hati. Di saat udah nggak ada azan, kiamat. Berkurang nggak. Sampai nggak ada azan. Ini tanda kiamat. Kemarin tawaf di Ka'bah. Karena penyakit corona, berhenti tawaf. Itu tanda-tanda kiamat sughra. Bukan azan berhenti. Tawaf Ka'bah itu berhenti, terus ada wabah penyakit, itu ada di bab tentang kiamat. Tanda-tanda kiamat ada wabah. Nah itu sehingga tawaf di Ka'bah itu berhenti. Itu semua yang Allah adakan. Bagaimana hukum kita ngerti, wajib harus ngerti karena ngimani hari akhir, ngerti kiamat begitu, rukun iman. Wa tawassaw bis sabar, supaya bagaimana dekat ke Allah. Jadi Imam Syafi'i katakan Allah sumpah wal asri innal insana lafi khusrin, orang dapat rugian ilal ladzina amanu, kecuali iman. Enggak, masalahnya gampang, iman aja. Itaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Pokok hidup di dunia, di akhirat kepengen senang, mati dalam keadaan Islam, mati ngebawa iman, takwa. Itu udah nikmat. Gusung orang.
Ngurus orang sedekah luar biasa, bukan ngurus orang pahala sunnah begitu. Tapi kalau ngurus orang apa dalam arti apa mikir segala macam, stres nanti. Nauzubillah min dzalik. Wa amilu sholihat. Kenapa kok orang mendapat kerugian? Imam Syafi'i kagum ke ayat ini. Innal insana lafi khusrin, sungguh mereka dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang bawa iman. Iman. Wa amilu sholihat, dan apa? Enggak pernah ninggalin salat. Iman, Islam, takwa orang ini. Memiliki rasa takut kepada Allah, khauf wa ta'ah, memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah dan taat, menjaga apa yang Allah perintahkan. Terus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sabar terus karena innallaha ma'as sabirin dikatakan. Begitu seorang perempuan dia sabar, punya suami setia, ya sabar. Itu dikatakan di perempuan, masya Allah, min sa'adatil mar'i dikatakan. Jadi makhluk yang senang, yang dirindukan surga. Ini bakalan nanti di akhirat perempuan sabar ini derajatnya tinggi di sisi Allah. Iya, begitu. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Allah selalu menjadikan ketenangan di hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan ini di saat seorang ingat Allah. Jangan pernah lupa ke Allah. Karena apa? Lupa kepada Allah bisa sampai kafir. Hati-hati. Orang lupa kepada Allah bisa fajir, bisa orang jahat. Orang lupa kepada Allah bisa dia lupa ngelakuin apa-apa yang haram, yang makruh, yang subhat, yang mubah-mubah kadang. Paling sering yang mubah-mubah karena lupa ini katanya mubah. Dalam mubah ada haram. Enggak sembarangan mubah, itu semua hukum ada di mubah. Maka ingat apa yang diperintahkan Allah. Zuhur, salat dikerjakan, 5 waktu dikerjakan. Yang Jumat itu zuhur. Ya, Jumat berapa zuhur, kerjakan zuhur. Masya Allah. Nah, ini yang dikatakan ahlul jannah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.